Selanjutnya membuat viewport gitu ya. Ini ketik viewport pada komen gitu ya, viewport. Center. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai macam bentuk viewport gitu ya. Nah, ini kalau Anda misalkan buat berbagai macam objek di model, nah kita bisa pilih viewport atau objek yang akan ditampilkan gitu ya. Nah, bisa 1, 2, 3. Nah, ini juga berguna juga untuk misalkan tampaknya tampak dari objek. Kalau Anda sudah buat bentuk 3 dimensi, Anda bisa menampilkan tampak depan, tampak belakang, samping, kanan, kiri gitu ya dari objek. Atau Anda juga bisa membuat sebuah indeks peta gitu ya, karena ini berjajar petanya. Jika petanya bersambungan gitu ya, bisa buat indeks peta, kemudian bisa buat insert peta gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh, ini buat yang single gitu ya. Oke. Nah, tentukan di sini sudut pertama. Nah, sudut pertama pilih pojok kiri bawah, buka peta gitu ya. Di sini di muka peta, dan nanti di selanjutnya di pojok kanan atas buka peta, klik. Nah, ini seperti ini, maka kemudian akan tampil gambar objek yang sudah di viewport tadi ya. Nah, di sini Anda bisa merubah model yang ada gitu ya, yang di model tadi ya, dengan double klik model gitu ya, jika sudah klik keluar viewport. Nah, ini selain Anda nanti bisa masuk di model di sini untuk mengedit objek ya. Misalkan di sini saya edit, kita juga di sini bisa langsung merubah objek gitu ya. Nah, ini contohnya di double klik. Nah, ini Anda sudah bisa merubah objek. Oke. Kalau sudah, klik di luar viewport. Nah, di sini di luar. Oke, sudah dirubah objeknya. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya gitu ya, kita akan belajar ya, belajar dimensioning dan unit gitu ya. Nah, ini ada contoh, misalkan kita membuat objek. Nah, biasanya kan kalau Anda di ilmu Cortana gitu ya, sudutnya ini acuannya adalah arah utara gitu ya, dan juga biasanya dari titik awal ini untuk menentukan titik selanjutnya, ini diketahui jarak, kemudian diketahui sudut terhadap arah utara atau sudut azimut. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana kita menggunakan sudut azimut atau acuan arah utara gitu ya. Nah, jadi dari titik satu titik bisa menentukan koordinat titik kedua, 3, keempat, dan seterusnya bila diperlukan. Oke, pertama, nah kita bisa buat tadi layout baru atau buat model gitu ya. Di sini ketik unit, pada komen, ubah angle di sini, tipe, position gitu ya. Nah, di sini misalkan contohnya derajat menit detik gitu ya, seperti tadi di contoh angkanya, posisinya ada sampai detik, kita buat. Oke, dan searah jarum jam ya, clockwise gitu ya. Oke, kemudian klik direction ya. Di sini direction, pilih north atau utara gitu ya.
dan di OK dan di OK. Nah, selanjutnya klik theme style. Nah, dan klik modify. Nah, ini pada tab teks ya, pada teks menjadi 5, topiknya di sini saya ubah jadi 5 misalkan. Oke, selanjutnya di tab primary unit itu ada ubah unit format menjadi DMS gitu ya, menit detik, dan posisinya juga dirubah detik. Oke, kemudian klik OK dan close. Nah, dan kita membuat objeknya gitu ya. Misalkan di sini line, masukkan koordinat atau titik sembarang gitu ya. Oke, saya klik dan tentukan X point or undo gitu ya. Nah, ini saya ketik add 70, ini jaraknya sejauh 70 ya, dan sudutnya kurang dari, saya ketik 30 D untuk 30 derajat, 40 menit, kemudian 50 titik. Sudah enter gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita bisa menggunakan dimension gitu ya untuk mencari dimensinya. Oke, seperti ini, dimensinya 70, dan dari arah utara azimutnya gitu ya, bisa kita lihat juga. Nah, ini 30 derajat, 40 menit, 50 detik ya. Nah, selanjutnya nanti Anda bisa lanjut membuat garis ya, garis dan juga sudut yang lainnya ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.